meledak rasanya ya. Tapi kita bersyukur masih alhamdulillah karena masih dipertemukan di bulan Ramadan ini dan kita merayakan di Idul Fitri tahun 2020. Nah, baik ini kita ada kumpul juga alhamdulillah. Saya dari 2 jam yang lalu sudah tiba di sini di Anjungan dari Pontianak ya, sama anaknya dan sama istrinya ya. Baik, ada pun oke, kalau mau lihat kondisi di ruangan ini masih rumah saya ya. Oke, ini baik, ini kue pun kita nggak banyak ya tahun ini, tapi syukur alhamdulillah. Oke, ini baru beli kemarin beli kemarin. Jadi semua itu mendadak semua karena kondisi ya. Nah, dan ini kue ini atau ini next besok nanti. Jadi setelah dari sholat id kita akan memberikan ini kue ke nenek yang di Rantau kampung ya, di Rantau. Dari tahun ini kita nggak banyak kue. Jadi kue yang kita hadirkan ini ya seperti ini ya. Ya biasa. Oke. Yang paling yang saya gemari dari kue ini paling nyaman nih. Ini paling nyaman kue kalau kita karena ada kacang kemudian cepat ya. Kue yang tahun ini. Oke, jadi teman-teman, bagaimana kondisi kalian untuk COVID seperti saat ini, COVID-19? Semoga kita doakan semua, semoga dari kita semua sehat walafiat dari segala penyakit. Semoga Allah angkat penyakit COVID di tahun ini sehingga kita semua bersama-sama menjalankan aktivitas seperti biasa. Berapa umurnya? Oh gitu umurnya? 3 tahun ya? Ada lah 5 tahun. Jadi ada umur 3 tahun ya, Eliska. Oke. Apa nih? Baru kah? Baru beli berapa bajunya nih beli sama ayah? Di mana belinya? Di Pontianak kah? Hah? Where you going? In Pontianak? Yes or not? Yes? Huh? No. You may respond yes or no. Alright. This is my. Oh my God. I forget about the word of English. Sorry guys. Okay. Baik teman-teman. Sekarang saya mau persiapan ya air yang ada yang masih dalam paketan mau saya simpan pajangan di toko. Tapi ini kita jual, melainkan kita hanya simpan barang aja ya. Alhamdulillah udah ada. Oke, ini lokasi itu ya di aktivitas saya di kampung ini. Orang tua saya adalah dagang. Nah, dagang nasi ya, nasi alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman kalau mau berangkat dari Pontianak ke Anjungan atau dari Mandur ke Anjungan, dari toko ke Anjungan, jangan lupa singgah di lokasi sini. Di sini menghidangkan makanan dan bakso ya, makan bakso dan beberapa minuman ya. Nah, untuk biasa memang tahun ini kita di waktu mau dekat Lebaran, 1 hari dari Ramadan ini, di akhir dari Ramadan kita libur
memang tutup ya. Jadi kalau pembelanjaan itu kalau udah dekat Idul Fitri kita tidak buka toko ya. Baik, ini saya mau nyusun ya, mau nyusun apa? Ada yang dibawa dari abang saya dari Pontianak ya. Abang saya yang pertama Andi. Oke. Jadi ini kita mau nyusun ya, Fanta dan juga oke, sama ini. Baik. Ya. Okay. I need a place. Butuh tempat. Right. Aktivitas biasa di bulan Ramadan, mau menjelang Idul Fitri ini, kalau ketika kita di tepi jalan ini banyak yang biasa bunyi-bunyi motor ya, bunyi-bunyi anak-anak muda ya, yang lewat-lewat apa pakai motor, yang udah pakai ganti apa knalpot ya, knalpot racing. Nah padahal menurut saya itu mengganggu banget, tapi nggak apa-apa. Ya adalah pendengaran sedikit ada meriah lah gitu ya. Tapi kalau dari segi apa hukum jalan, alangkah baiknya kita kalau di bulan ini Ramadan, apalagi yang Muslim, kalau kalau kita punya motor, kalau dapat buatlah lokasi lingkungan ramah gitu, sama baik tetangga, menjaga hati tetangga itu lebih baik bagi jadi sangat baik banget menjaga hati tetangga. Apalagi di bulan Ramadan ini, nah kita membuatkan untuk mengikat silaturahmi. Tapi kalau misalnya, kalau lewat motor di jalan yang keras, ya memang sih hal yang wajar ya. Tapi pernahkah kita sadari, pernah sebelumnya ya belajar namanya tata krama di jalanan. Kalau ketemu orang tua, kalau kita yang Muslim, assalamualaikum gitu ya. Jadi kalau misal kita di jalanan, kita nggak tahu ada anak-anak yang kecil yang mau lahir, kalau pakai motor laju-laju lewat kan berisik ya. Begitu juga seandainya kalau kita tinggal di pinggiran seperti saya ini kan, lokasi kan di tepi jalan gitu, punya anak kecil misalkan, itu mengganggu banget gitu. Jadi berharap teman-teman yang bermotor dikondisikan lah gitu, menjaga motornya baik-baik gitu, jangan sampai ditangkap polisi. Jadi kalau rugi juga, mau lebaran, merayakan lebaran, tapi ternyata ketika mau merayakan lebaran, motor udah ditangkap di polisi karena tidak menjaga keamanan berlalu lintas ya. Memang kalau dari segi umur, hal yang sangat disukai umuran zaman muda ini seperti saya juga gitu, karena saya juga punya juga teman-teman lingkupan, karena suka juga motor-motor itu kita ganti ke racing. Tapi kita di sini masih pun sadar, dari teman saya pun kadang kalau kita melewat ya kondisikan lah gitu, enggak kita keraskan gasnya gitu, ketika lewat ya pelan aja gitu, paling tidak ya gigi 2, gigi 3 ya. Inilah, tapi semua itu membawa keberkatan. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur yang ada ya. Jadi di bulan-bulan sebelumnya kita gempar banget dengan ini COVID-19. Itu saya ada jualan di bulan Ramadan ini. Saya berpikir mungkin orang butuh masker gitu ya. Jadi saya ada jual masker kemarin. Jadi alhamdulillah berawal niat hanya untuk bantu umat aja gitu, untuk penyediaan masker gitu. Tapi ternyata ya terlihat yang terjadi adalah Allah memberikan berlimpah rezeki. Ini kita cari gitu ya. Kita nggak tahu, saya pribadi nggak tahu gitu. Kalau misal memang baik, akhirnya yang awalnya 3 lunsin saya jual, saya tambah lagi 3 lunsin, 4 lunsin. Jadi alhamdulillah habis semua lunsinan yang saya jual.
Tapi inilah dia. Kalau jujur dari pribadi saya, saya suka dagang juga. Saya mengikuti apa yang orang tua saya lakukan. Jadi suka banget dagang gitu. Karena yang kita ketemuin ini konsumen orang gitu, orang yang nggak kita kenal, yang kita kenal gitu. Jadi salah satu ya sangat bagus banget gitu. Kita saling ngobrol gitu kan, ada macam ini kan di rumah makan gitu. Kadang ada biasanya pelanggan dia menceritakan kehidupannya, ada menceritakan tentang sulitnya COVID ini seperti ini ya. Ada pedagang distribusi penjual buah kelapa. Kemarin sempat ada cerita itu datang ya, dia menceritakan tentang kelapa itu banjir katanya. Kelapa itu banjir tahun ini, jadi tidak bisa dilemparkan karena sekarang COVID katanya tidak bisa dijual keluar, jadi lockdown bahasanya kan. Nah akhirnya dia berpikir juga gitu, mau kasih gaji apa itu karyawannya katanya. Jadi hal yang sangat di dalam perdagangan itu kita paling saling kenal gitu. Ada yang menceritakan menceritakan kehidupannya gitu. Nah, jadi ciri khas dari dagang ini yang saya sukai adalah yang itu tadi ya, kalau kita jumpa seseorang, pertama kita aktivitas dagang itu kalau kita dari segi Islam, dari segi agama Islam, salah satu dari 9 itu ternyata dagang ini salah satu dagang ini salah satu dagang ini salah satu jalur kunci rezeki ya. 10 dari 9 ya. Jadi barang siapa yang mampu mengetuk pintu rezeki, jadi kalau profesinya guru gitu, dia mampu berdagang, maka dia mengetuk dua pintu rezeki. Maksudnya dua pintu ya rezeki ya, dua pintu rezeki. Nah, jadi kalau misalnya penghasilan profesi guru ingin menambah penghasilan, maka cobalah mengetuk beberapa pintu yang ada, karena ada 10 pintu rezeki yang ada. Jadi kalau kita mampu melakukannya, maka segitulah hasilnya gitu. Tapi sesuai dengan kemampuan. Saya paling suka kalau yang namanya terkadang sendiri itu ya, paling suka baca ya. Jadi saya ketemu di waktu SMA itu di kelas 3, saya lebih suka menyendiri ya, lebih suka menyendiri di waktu SMA di kelas 3. Jadi saya sering yang saya lakukan adalah membaca. Saat itu saya membaca buku conversation. Saya memang orang yang selalu ingin mencoba gitu. Apa hal yang mungkin yang belum saya pernah ketahui, saya ingin mencoba gitu. Dulu pernah juga main gitar gitu. Saya coba gitar, pandai kan. Kemudian coba bahasa Inggris. Yang ini saya lakukan, belajar baca. Alhamdulillah, karena keseringan membaca, yang kita lakukan itu melekat gitu. Jadi in English, conversation English, kita dapat peribahasa yang bahasa orang luar, bahasa Inggris ya guys. Oke, ngomong-ngomong ini cukup lama juga ya, masa expirednya ya.
Kalau saya ditanya mau jadi guru kah? Kuliah di IKIP mau jadi guru kah? Sebenarnya sesuatu itu kalau mencari profesi, kalau dikatakan profesi, ya saya lebih itu aja gitu. Dipandang kepada karena yang saya suka itu dagang gitu ya. Artinya saya suka bisnis gitu. Kayak penjual tanah kemarin alhamdulillah saya baru belajar gitu dari orang tua saya, karena orang tua saya itu namanya tuh ya jual tanah gitu ya. Jadi lebih sedikit adalah gitu belajar tentang penjualan tanah gitu, baik harga umumnya di beberapa wilayah berapa harganya gitu kan tanah. Tapi kalau peribahasa profesi, dulu memang saya suka suka yang menjadi jadi tentara. Cuman menjadi seorang tentara butuh syarat tinggi badan. Cuman saya memang nggak mencapai persyaratan yang dimaksud. Nah, jadi saya nggak masuk mau jadi niatkan lagi gitu, nggak ada niat lagi mau menjadi tentara. Sempat juga waktu SD punya niat ingin jadi jadi guru agama gitu, guru agama. Tapi alhamdulillah itu Allah angkat kita derajat, wallahu a'lam. Yang saya rasakan, saya merasa seakan bagaimana ada orang yang menghormati saya gitu. Apa yang saya ucapkan, orang mendengarkan. Tapi alhamdulillah gitu. Nah, itu umuran saya umuran saya kelas 2 SD, saya sudah bercita-cita ingin menjadi guru agama. Nah, ketika lepas SD ternyata saya tidak disekolahkan untuk sekolah Islam, melainkan sekolah negeri. Setelah SD, yaitu SMP Negeri 1 Anjungan. Kemudian saya lanjut lagi setelah dari SMP Negeri 1 Anjungan, toh saya mau niatkan mondok, ternyata orang tua nggak ridho gitu. Jadi akhirnya saya disekolahkan di negeri, maka pun SMA Negeri 1 Anjungan. Nah, ketika naik kelas 2 itu udah mengambil profesi angkatan, mau angkatan IPA atau IPS gitu. Jadi saya lebih memilih apa yang mungkin butuh saya lakukan di masa mendatang, yang untuk ya mendukung lah gitu. Alhamdulillah saya memilih IPA gitu, karena menurut saya IPA itu belajar biologi kesenangan saya gitu, mengenal tentang tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan gitu. Nah, jadi ketika lepas dari SMA itu udah kita ada saya dulu udah suka juga namanya kerja ya. Jadi ketika tamat SMA saya udah itu kelas 3 SMA itu saya udah kerja cuci motor. Kerja cuci motor sampai tamat itu sekolah SMA. Karena saya belum juga mau kuliah, jadi saya nganggur 1 tahun itu ada juga kerja setelah dia cuci motor, kerja bengkel, ada saya kerja bengkel. Kemudian setelah kerja bengkel, orang tua ngeluh juga, datang ke rumah sudah seperti nggak berwujud tangan lagi, hitam semua gitu. Jadi nyampe ke rumah itu ya biasa pulang ke rumah bersih tangan kaki gitu, karena oli ya, medannya dulu oli banget gitu. Karena yang diamankan waktu itu, karena saya tidak bidang dalam mesin, jadi saya bongkar ganti oli gitu ya, ganti ban, naikkan rantai, gantikan lampu itu. Nah, setelah dari itu jadi saya mungkin agak sedikit panjang lah ya ceritanya ya. Jadi kemudian orang tua berencana saya kursuskan dulu, yaitu kursus di bidang komputer. Alhamdulillah cadangan dasar udah ada di waktu SMA. Kemarin nama guru saya itu Pak Heri ya. Pak Heri itu mengajarkan saya di bidang Word dengan Excel. Kemudian ada yang namanya desain ya, Corel Draw juga pernah saya dasar-dasarnya alhamdulillah tahu dari beliau lah gitu belajar kan. Jadi ketika saya dikursuskan itu saya alhamdulillah berjalan mulus gitu.
Kalau dari abang saya juga kursus tiap hari itu nggak sampai lulus, tapi alhamdulillah saya apa yang saya dapat di sana dan saya belajar ya tuntas semua alhamdulillah. Jadi saya dapatkan sertifikat itu, shopnya itu ya, bahkan bisa diterima katanya lah ya, bisa diterima di internasional kalau mencari kerjaan di luar gitu. Nah setelah dari kursus, tidak sih saya di kursus hanya komputer aja sih. Kemudian saya mencari profesi yang mana cocok kepada komputer gitu. Jadi saya coba-coba beberapa bulan lah kan. Setelah dari kursus saya mencoba berpikir mau cari kerjaan gitu ya. Jadi saya carilah di daerah Pinyu, kan saya tinggal di Anjungan nih. Jadi saya pergi ke Pinyu bersama sepupu saya saat itu ya. Jadi kita ada bawa berkas-berkas gitu. Salah satu berkasnya apa yang saya desain gitu di bagian. Jadi saya cari kerjaan di bidang printing kemarin saat itu ya. Printing, ada jalan 4 bulan lah belajar printing kerja di printing, desain graffiti ya. Berjalan 4 bulan. Itulah pun kalau pada masa itu saya dapatin gaji itu nggak banyak, bisa dikatakan 200.000 per minggu ya. Kalau kena 2 minggu 400, 3 minggu itu udah 600-an ya. Jadi istilahnya dalam 1 bulan itu hanya dapat 600.000 aja gitu, kecil banget gitu. Tapi nggak apa-apa lah, sebagai katanya sih ya pengalaman aja lah kata orang tua kan gitu. Jadi ya sebagai pengalaman, alhamdulillah. Pun yang saat itu saya juga mengembangkan saya juga suka juga bagian mendesain. Nah jadi ketika pulang dari kerja itu saya ada buat spanduk yaitu mendesain mendesain ini untuk pengembangan toko bapak lah ya. Ya toko mama ini namanya Rumah Makan Garunia. Karena orang tua dagang rumah makan, jadi saya buat desain ya untuk mendukung lah, dukung biar tertarik lah, ada orang-orang minat datang ke rumah gitu. Oh di sini ada rumah makan, di sini bagus Rumah Makan Garunia, rapi gitu. Jadi saya desainkan, saya buatkan logonya gitu. Dan sampai sekarang gitu. Kalau kalian ingin lihat lokasi saya, itu kita di sini di Anjungan ya. Di Anjungan ya mampirlah kan gitu. Kalau mau makan ini ada makanan, ada menunya bakso sama nasi ya kan. Nah jadi ketika tamatan itu profesi saya bisa dikatakan nggak tahu apa profesi saya, bingung lah gitu. Apa yang saya kerjakan saya kerjain aja gitu. Jadi ketika itu mulailah gitu kan, setelah dari kerja graffiti, barulah orang tua saya bapak mengkuliahkan saya. Jadi ketika itu ditanya mau jurusan apa, kuliah mau jurusan apa gitu kan. Jadi kalau saya lihat apa yang menjadi orang cari gitu, dibutuhkan gitu. Jadi yang apabila masuk itu diterima, dimanapun terima. Jadi kata saran orang tua, ya udah kamu ambil bahasa Inggris aja. Kebetulan sih memang benar, di waktu SMA itu kelas 3 itu saya sudah suka banget baca buku conversation in English ya. Buku conversation buku conversation English ya. Saya suka baca memang ketika itu karena saya suka menyendiri memang gitu. Jadi menyendiri saya itu juga membaca gitu, sering-sering membaca buku gitu. Jadi ketika saya daftar, saya daftar ini juga terombang-ambing juga, antara masuk nggak tidak gitu, antara diterima atau enggak gitu. Pertama di Untan, jadi kita masuk jalur Mandiri 1 pertama ya. Mandiri 1, ini mungkin saya masih bingung awalnya bagaimana cara daftar di sana gitu. Cari informasi lah kan gitu. Ketika tesnya ini pun saya baru sadari bentuknya seperti yang tempo itu tuh ya agak sedikit rumit lah ya, karena belum ada pandangan gitu, materi yang keluar. Jadi gagal masuk Mandiri 1, gagal. Tes yang kedua juga gagal lagi gitu, nggak terima. Nah jadi ketika keluarlah ada pendaftaran IGIM
pendaftaran IKIP setelah sebelum dari Mandiri 3. Dari mana nih? Nah, daftar di IKIP itu saya awalnya juga mencoba kalau di Untan itu kemarin memang jurusan yang saya ambil tuh ancang-ancang ada memang 2. Yang pertama itu manajemen, di bagian jurusan manajemen. Yang kedua bahasa Inggris. Gagal masukkan. Jadi ketika di IKIP ada pendaftaran, saya coba lah. Ketika dites, alhamdulillah ada keluar informasi, saya masuk gitu kategori. Ya, dan jurusan pun saya ambil jurusan bahasa Inggris, alhamdulillah. Jadi memang kalau dilihat sih, saya pikir-pikir juga apa yang orang tua katakan itu memang benar lah gitu. Kalau kita disarankan ini, ya ikutin aja, nurut gitu. Karena itu akan baik untuk pada kita juga pada masa yang mendatang gitu. Karena orang tua tahu, karena sebelum itu kita belum memang dilahirkan dari setelah ya di muka bumi ini kan gitu. Jadi lebih tahu itu orang tua dulu gitu daripada kita. Jadi yang kalau kita diberi saran, kalau dapat dengar lah gitu. Tapi kadang kala gitu saya itu menjemplang daripada apa yang disarankan gitu. Tapi alhamdulillah ada juga saya dengar juga beliau seperti ini jadi saya turut ya biar ya ikut aja dulu kan, alhamdulillah bener lah gitu. Ternyata di dalam bahasa Inggris ini kebanyakan orang mencari kalau masuk di bidang pekerjaan dicari gitu dengan syarat adalah pandai berbahasa Inggris gitu. Alhamdulillah dan saya di bidangnya gitu. Kalau dilihat dari aktivitas saya dulu, dari kerja cuci motor juga saya udah pernah. Kemudian aktivitas kerja bengkel pun juga saya udah pernah. Menurut saya bengkel pun juga penting kalau pengetahuan ya, sebagai pengetahuan, karena yang kita gunakan setiap hari itu adalah motor gitu. Jadi kalau ada kendala daripada motor, saya bisa perbaikan gitu dengan saya sendiri atau dengan bagaimana lah gitu. Dan pun dengan ilmu itu saya bisa manfaatkan kepada mungkin orang yang membutuhkan gitu. Ketika di jalan punya kesulitan gitu, saya bisa apa yang saya bisa bantukan gitu. Dan apa yang bisa saya sesuai dengan kemampuan yang saya mampu gitu. Nah, saya dan sekeluarga lah ya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, panjang lebar ya di dalam rumah nih saya bicarakan. Nah, ini adik saya, di sana itu abang saya pertama, itu orang tua saya, ini adik saya. Jadi ya di aktivitasnya ketika menjelang mau Idul Fitri, kita kumpul dulu memang hari ini. Besok kita akan sholat Id ya. Alhamdulillah di dalam pandemi Covid ini di wilayah Anjungan. Di wilayah Anjungan itu karena istimewa Ustadz lagi ya, istimewa para ulama. Jadi walaupun memang diperintahkan untuk tutup, tapi alhamdulillah sepakat semua ustadz yang ada di Anjungan sepakat untuk membuka Idul Fitri untuk sholat Id. Nah, kalau saya biasa sholat Idnya di Masjid Besar Nurul Hidayah. Baik, saya tutup dulu ya video ya. Inilah ruangan di rumah. Salam kepada kalian, semoga sehat selalu, sehat walafiat. Salam, saya tutup. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.